menarik. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan perusahaan ini. Kenapa? Karena ada salah satu yang baru masuk dan porsinya lumayan besar, yaitu 6% dari kepemilikannya. Nah, kita ulas di video kali ini tentang perusahaan yang baru dikoleksi dan nominalnya langsung 6% kepemilikan. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. MTLA, Metropolitan Land Tbk, inilah perusahaan yang saya maksud. Dan secara laba kalau kita lihat kuartal ketiga tahun ini dibandingkan tahun lalu sudah lebih tinggi lah. Tahun ini 68 tambah 67 tambah 166, labanya sudah di 301. Untuk melampaui laba tahun lalu butuh 94 miliar. Harusnya ini bisa capai di kuartal keempat. Itu poin pertama. Poin kedua, PBV-nya di bawah 1 yaitu masih 0,67. PI-nya di bawah 15 di angka 7,79. Dan di Stockbit mereka menghargai harga wajarnya itu di 3,6 triliun atau senilai kita bagi dengan jumlah lembar 480 dan sekarang harganya 408. Jadi ada terdiskon 72 per lembar atau senilai 15% terdiskon. Ini menurut perhitungan dari Stockbit. Nah, yang baru masuk itu adalah ini berita dari emitennews.com. Agresif, Magnus Jaya borong 513,0,2 juta saham Metropolitan Land atau MTLA. Magnus Jaya tampil menjadi pengepul saham MTLA di atas 5%. Oke, ini dijelaskan aksi perdana tanggal 5 Desember. Pertama ya, mengemas 5,5% langsung. Lalu yang kedua adalah di tanggal 6 di 574.600 lembar. Jadi kalau kita lihat ya tanggal 5 kita cek dulu harga sahamnya. Nah, ini tanggal 5 Desember berarti di sini. Ini aksi pertama tanggal 5 ya. Nah, harganya itu di range 388 sampai 396. Itu ya, itu harganya. Kalau kita hitung ya, anggap aja harga terendah 388, kita kali dengan jumlah lembarnya. Mereka membeli tanggal 5 itu 425 juta ya. 425 146 391. Ini ya. Nah, nominal yang mereka keluarkan adalah 164 miliar. Oke, kita tahu ya dananya 164 miliar. Yang pertama, oke kita tulis dulu 164 M. Lalu yang kedua itu di tanggal 6 besoknya. Besoknya itu 574.600 lembar. Kita kali dengan harganya, harga terendah lah ya. Tanggal 6. Jadi sehari berikutnya itu range-nya harga terendahnya itu di 378. 378 hasilnya 217 juta. Oke, 217 217 juta lah. Oke, lalu selanjutnya itu di tanggal 7 menjaring 535 200. Oke, tanggal 7 besoknya lagi harga terendahnya di tanggal 7 itu di harga 380, titik harga low-nya 380, 203 juta. Oke, lalu selanjutnya mereka beli lagi tanggal 14. Wow, ini gede lagi, 21 juta lagi nih, 21 lembar. 21905.149 dikali dengan tanggal 14 ya. Kita cek tanggal 14. Nah, ini harga low-nya tuh di 390.
390. 8 miliar. Wow, gede lagi. 8 miliar. Oke, lalu selanjutnya lagi di tanggal 15 kalau nggak salah ya, 21 juta lagi. Wow. 21957,057 dikali dengan tanggal 15, kita hitung harga terendahnya itu tanggal 15 di 392. 8 miliar juga. 8,6 lebih tepatnya. 8,6 miliar. Lalu selanjutnya nih, mereka beli lagi tanggal 18, 20 juta lembar. Wow. 20 468 484 dikali dengan tanggal 18, kita cek. Titik low-nya tuh di 392. 8 miliar lagi. 8 miliar. Lalu bentar. Oke. Tanggal 19 22 lembar. Wow, ini paling gede nih. 22. Oh, setelah tanggal 5 ya. Terbesar setelah tanggal 5 terbesar nih. 22 267 910 dikali tanggal 19, kita cek. Nah, ini tanggal 19. Titik low-nya di 392. 8,7 miliar. Oke, lalu selanjutnya di tanggal, namun mengacu harga saham Metroland tanggal 19, kisaran dengan transaksi bernilai 20. Oke, tanggal 30 mereka beli lagi senilai 2,87 miliar lembar nih. Pemegang saham Metroland antara lain tanggal 30, pemegang saham Metroland antara lain alias 3,7. Oh, bukan nih. Ini bukan. Oke, ini terakhir tanggal 19. Oke, terakhir tanggal 19 mereka melakukan pembelian. Kalau di total mereka sudah mengeluarkan dana senilai 164M ditambah 8M tambah 8,6 ditambah 8 tambah 8,7 ditambah dengan 203, berarti 0,203 ditambah 0,217. 197 miliar. Oke, kalau di total ya, kalau di total jumlah lembar mereka tuh ini. Oh, sorry, ini 513 lembar. Kalau di total ini kan tadi adalah 197,72 miliar ya dananya ya. Nah, 19772 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Ini kita bagi dengan jumlah lembarnya 513 021 291 hasilnya adalah 385. Ini average mereka. Average mereka tuh di 385. Magnus Jaya 385 dan porsinya mereka di 6,7. Kalau kita cek sejak tanggal 5 Desember ya, kita cek sejak tanggal 5 Desember yang mereka melakukan pembelian. Nah, ini kemungkinan mereka pakai beberapa sekuritas ya. Karena jumlah lembarnya mereka itu di 513 juta lembar. Jadi di sini kemungkinan mereka memakai beberapa sekuritas, bisa LG, KK dan YU. Cuma di sini menunjukkan bahwa porsinya gede banget. Itu sih. Itu yang membuat MTLA menurut saya ini yang baru masuk gila ya. Karena sebelumnya, nama Magnus Jaya ini tidak ada di porsi kepemilikan. Shareholder berdasarkan November akhir itu pengendali yaitu Metropolitan Persada Internasional itu 37%, masyarakat 21%, afiliasi pengendali 16%, PT Ciputra Nusantara 15%, dan PT Yuli Sekuritas Indonesia itu 6,16%. Jadi di sini akan ada muncul lagi Desember yaitu Magnus Jaya dengan nominal 6,7%. 6,7%. Jadi di atas dari Yuli Sekuritas Indonesia. Nah, kalau kita cek secara chart, ini baru breakout kemarin hari Kamis ya. Jadi menarik menurut saya MTLA. Ada beberapa alasan ya tadi ya yang membuat menarik. Labanya ya, saya bisa katakan 2023 pasti di atas 2022. Satu,
PBV masih murah, dari segi PI juga masih murah. Dasar lalu yang keempat, dari harga wajar di Stockbit juga masih murah. Harga wajarnya mereka di 480, masih terdiskon 15% saat saya tag ini. Saya tag tanggal 22 Desember jam sebelum mulai perdagangan 8.40. Oke, dan ya tadi ya ada porsi kepemilikan baru yaitu 6,7% dengan average mereka di kisaran 380. Jadi itu menurut saya ini hal yang menarik. So bisa jadi opportunity buat teman-teman dan Bapak Ibu. Oke, gini deh, itu yang bisa saya sharekan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jikalau ada perbedaan view atau sudut pandang boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.